Bukan untukmu. Chapter 24. Mengungkapkan. Reno yang tak bisa tidur memutuskan pergi ke kafe tempat tongkrongannya dulu. Kebetulan Reno mendapat uang lemburan dari Dion di hari pertamanya bekerja. Sebetulnya Dion tidak memaksa Reno untuk lembur dan memperbolehkannya pulang sore. Tapi Reno yang sedang semangat bekerja memilih ikut lembur dengan yang lainnya. Sampainya di sana, Reno langsung memilih tempat duduk, lalu memesan secangkir kopi latte favoritnya. Sebuah mobil SUV berwarna hitam memasuki area parkir kafe tersebut, dan ternyata itu adalah mobil Dion. Rupanya Dion tidak datang sendiri, ia datang bersama Freddy. Bukankah itu Reno? Tanya Dion sedikit memicingkan mata ke arah Reno yang sedang menyeruput kopi. Freddy lalu mengikuti arah pandangan Dion. Iya, itu Reno, kata Freddy. Setelah memastikan kalau itu memang Reno. Kebetulan sekali bertemu di sini. Ia lalu menoleh pada Dion, kemudian bertanya, apa ini waktu yang tepat untuk bicara padanya? Aku rasa begitu. Mungkin Tuhan sengaja mempertemukan kalian di sini, supaya bisa segera menyelesaikan masalah yang sedang terjadi pada orang tua kalian, tutur Dion. Freddy hanya tersenyum, lalu menoleh pada Dion. Kedua pria itu pun melanjutkan langkah mereka menghampiri Reno yang sedang duduk sendirian menyeruput kopi. Reno yang melihat kedatangan mereka langsung tersenyum. Ia juga sudah tidak kesal lagi pada Freddy, karena Freddy kembali bersikap biasa kepada Reno setelah dinasihati oleh Dion. Kalian kesini juga? Kenapa bisa kebetulan begini? Atau jangan-jangan kalian membuntutiku? Gurau Reno. Wah, sok penting sekali kau. Malas sekali aku harus membuang waktu berhargaku untuk membuntuti orang tidak penting sepertimu, celetuk Dion. Sialan kau. Ingin sekali Reno menoyor kepala sahabatnya itu, namun tangannya tak sampai untuk menjangkaunya, sehingga ia hanya mengumpat sambil tertawa dan disambut tawa oleh Dion dan Freddy. Kau sudah di sini dari tadi? Tanya Dion. Tidak, aku belum lama duduk di sini. Kalian berdua baru pulang? Tanya Reno sambil menatap kedua sahabatnya itu bergantian. Iya, kami baru pulang. Biasa, akhir bulan banyak pekerjaan, kata Dion. Seorang pelayan datang menghampiri mereka. Dengan ramah, pelayan pria itu bertanya, mau pesan apa? Secangkir espresso tanpa gula, ujar Dion. Mochaccino, timpal Freddy. Baik, akan segera kami buatkan. Mau ditunggu? Pelayan itu sedikit membungkuk lalu pergi dari hadapan mereka. Freddy menoleh pada Dion, Dion pun menoleh pada Freddy. Mereka berdua seolah sedang berkomunikasi lewat tatapan. Dion yang paham dengan maksud Freddy, ia pun mengangguk. Setelah mendapat persetujuan dari Dion, Freddy pun mulai membuka suara. Karena kebetulan kita bertemu di sini, aku ingin membicarakan sesuatu hal yang sangat penting denganmu. Hal yang sangat penting? Apa itu? Tanya Reno, sedikit mengerutkan keningnya. Freddy dan Dion kembali saling bertatapan, dan itu semakin membuat Reno penasaran. Ada apa sebenarnya? Kalian berdua membuatku penasaran saja, kata Reno. Tapi, kau harus berjanji untuk tetap menjadi Reno yang sekarang setelah mendengar ceritaku. Dan dengarkan aku sampai selesai, pinta Freddy. Ya, tergantung. Cepat katakan, jangan membuatku penasaran, pinta Reno. Janji dulu, baru aku akan mengatakannya padamu. Freddy sedikit memaksa. Baiklah, aku janji. Sekarang katakan. Freddy menarik napasnya dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan sebelum ia memulai bercerita pada Reno. Astaga, pakai mengatur napas segala, memangnya sepenting dan semenegangkan apa sih cerita yang ingin kau sampaikan padaku? Celetuk Reno yang sebenarnya sudah tidak sabar ingin mendengar cerita Freddy. Kemarin, aku pulang ke rumah Mama jam 3 pagi. Dan kau tahu siapa yang membukakan pintu? Tanya Freddy pada Reno. Tentu saja mamamu, kalau tidak ya papamu, jawab Reno. Karena setauku orang tuamu tidak mempekerjakan ART di rumah mereka, imbuhnya. Freddy menggeleng. Bukan mama ataupun papa yang membukakan pintu. Papa sedang tidak ada di rumah. Dia sedang ditugaskan ke luar negeri dan baru akan pulang minggu depan, terang Freddy menjelaskan. Lalu, kalau bukan mamamu yang membukakan pintu, siapa? Kau ini mau bercerita atau mau mengajakku bermain teka-teki? Kenapa tidak langsung ke intinya saja? Cih, kau ini cerewet sekali seperti wanita. Kan aku bilang di awal, dengarkan dulu aku sampai selesai. Itu artinya kau tidak boleh protes bagaimanapun caraku menyampaikan ceritanya.
Dion yang menyimak hanya menggelengkan kepala melihat perdebatan kecil kedua sahabatnya itu. Mereka benar-benar tidak berubah dari dulu, batin Dion. Seraya tersenyum samar. Tapi tingkah dan sikap konyol mereka lah yang membuat Dion tak ingin jika sampai mereka bermusuhan karena masalah orang tua mereka. Enak saja kau menyamakan aku dengan wanita, kata Reno tak terima. Ya, kalau kau tidak mau disamakan dengan wanita, diamlah dulu, dengarkan aku bercerita dulu tanpa protes. Reno hanya diam dengan raut kesalnya. Pelayan tadi kembali membawakan pesanan Dion dan Freddy. Silakan, ucap pelayan itu ramah sambil menyajikan pesanan Dion dan Freddy di atas meja. Terima kasih, ucap Dion. Pelayan itu mengangguk, seraya tersenyum ramah, lalu pergi dari hadapan mereka. Baiklah, aku akan mengatakan siapa yang membukakan pintu, kata Freddy. Yang membukakan pintu adalah... Freddy terdiam sejenak. Ia merasa sedikit berat untuk mengatakannya pada Reno. Ia takut Reno akan langsung emosi. Ia sangat tahu kalau Reno tidak pandai dalam mengendalikan emosinya. Freddy kembali menoleh pada Dion. Dan Dion kembali mengangguk memberikan persetujuan. Freddy pun memberanikan diri untuk mengatakannya pada Reno. Yang membuka pintu adalah Paman Herlan. Mendengar nama yang baru saja disebutkan oleh Freddy, langsung buat mata Reno terbelalak. Papa? Freddy mengangguk pelan. Tapi kenapa Papa ada di rumahmu di jam? Reno lalu teringat saat dia terbangun karena suara ribut kedua orang tuanya. Dan itu terjadi di hampir jam 3 pagi. Reno teringat setelah Herlan berdebat dengannya, papanya itu langsung pergi. Jadi setelah itu dia pergi ke rumah Bibi Mita. Setelah apa? Tanya Freddy mengerutkan keningnya. Sebelum itu, Mama dan Papa bertengkar sampai membuat aku terbangun. Aku sedikit berdebat dengan Papa, lalu Papa pergi. Tapi kenapa dia pergi ke rumah Bibi Mita? Pertengkaran mereka pasti karena mamamu sudah tahu papamu berselingkuh. Timpal Freddy yang semakin yakin kalau Mita dan Herlan memang berselingkuh. Maksudmu, Papa berselingkuh dengan Bibi Mita? Reno ingin kembali memastikan. Freddy mengangguk. Kau pikir saja, kenapa papamu memilih pergi ke rumah seorang wanita yang sudah bersuami? Dan suami wanita itu sedang tidak ada di rumah. Kalau tidak ada hubungan yang spesial di antara mereka. Tutur Freddy menyampaikan asumsinya. Itulah sebabnya, tadi pagi sikapku sedikit dingin padamu. Tapi setelah aku bicara dengan Dion, aku sadar kalau kau ada di posisi yang sama denganku. Reno langsung mengepalkan tangannya kuat-kuat, diiringi raut wajah yang terlihat jelas menahan kemarahan. Melihat Reno yang sedang menahan kemarahan, Dion pun menegur sahabatnya itu. Reno, aku harap kau bisa mengendalikan emosimu.